Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidatonya Bung Karno adalah satu, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Saudara-saudara, hari-hari ini please comment, like, and subscribe ya. Bye-bye. Kita diramaikan betul. Sebagian besar ormas-ormas Islam dan kelompok-kelompok masyarakat lain di Indonesia ini menolak rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pemahaman dan pengetahuan tentang seputar Pancasila, bahwa Pancasila itu sudah menjadi dasar negara kita, sudah disepakati menjadi filosofi Groundsla, sudah disepakati bapak-bapak dan ibu-ibu pendiri bangsa ini sebagai stat fundamental norm, leton song, bahasa pandangan hidup dan lain sebagainya. Pemerintah Jokowi saat ini telah menetapkan hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni. Apakah tanggal 1 Juni itu tepat dikatakan hari lahir Pancasila? Pancasila itu tidak bisa ada satu orang yang mengklaim adalah hasil buah pikirannya sendiri, atau satu kelompok yang mengklaim bahwa ini adalah karya dari kelompok tersebut. Karena nilai-nilai Pancasila yang tumbuh dan hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Sama-sama kita ketahui, masyarakat kita ini adalah masyarakat yang beraneka ragam, baik suku, bangsa, agama, dan lain sebagainya. Perdebatan tentang Pancasila itu sudah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Perjalanan sejarah, perdebatan antara Soekarno dengan Hasan, perdebatan antara Soekarno dengan Nasir, ya kan? Pada waktu Bung Karno dibuang di Bovendigul, Papua, ya kan? Dia berkirim surat dengan kawan-kawannya, termasuk tokoh Islam Hasan yang ada di Bandung, ya kan, dan Nasir dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya yang Bung Karno juga adalah berguru dengan tokoh-tokoh Islam, dia berguru dengan Hos Cokro Aminoto dan lain sebagainya. Pancasila bukan perdebatan sesungguhnya. Pancasila ini hasil dari konsensus. Kalau mau menggunakan istilah Pak Nasir, Buya Nasir, sesungguhnya Pancasila ini bagaikan kalimat syawa, kalimat penyatu. Muhammadiyah menyatakan Pancasila itu adalah darul akhdi wal wasyahadah, negara konsensus, nilai-nilai konsensus dan nilai-nilai kesaksian dan lain sebagainya seperti itu. Ya, bahwa BPUPK itu memang dibentuk pada waktu itu dalam rangka menyambut Indonesia yang akan merdeka. Nah, tentunya Indonesia merdeka, bentuk negara dasar dan bentuk sistem pemerintahannya, yang itu yang diperdebatkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu pendiri bangsa ini. BPUPK itu Badan Usaha Penyelidikan Kemerdekaan, yang pada waktu itu belum ada kata-kata Indonesia, kemudian ditambahkan I itu adalah kata Indonesia. Jumlah anggota BPK itu kurang 60 orang, dan itu mereka melakukan rapat 2 kali masa sidang. Yang pertama itu bukan 1 Juni, malah 1 Juni itu adalah akhir dari masa sidang pertama itu. Dan masa sidang pertama itu 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Ya, kita 29 Mei itu hari pertama, yang bicara 11 orang. Banyak tokoh-tokoh bicara. Kenapa tokoh-tokoh bicara? Itu memang pada waktu itu Ketua BPUPK yaitu Mr. Rajiman menyatakan kepada yang hadir atau anggota BPUPK pada waktu itu yang hadir, menyatakan silakan kira-kira pandangan, pikiran, ya kan, negara Indonesia yang merdeka nanti, dasar Indonesia yang merdeka ini akan didasarkan oleh apa. Tapi memang intinya akhirnya mengerucut pada 2 arus besar, yaitu alur kebangsaan Islam, yang kedua alur kebangsaan nasionalis kebangsaan atau nasionalis religius. Sama-sama baik Islam maupun kebangsaan sama-sama nasionalisme, tidak bisa dikotomikan. Jadi hari pertama 11 orang, hari kedua 10 orang, 21 orang yang sudah bicara. Hari ketiga 6 orang, artinya 29, 30, 31 Mei 31 Mei yang bicara 6 orang, dan hari terakhir, hari keempat, tanggal 1 Juni yang bicara 5 orang. Satu di antara yang bicara adalah yang Pak Presiden Soekarno atau Bung Karno pada waktu itu, karena belum presiden. Nah, hari pertama yang bicara tanggal 29 Mei itu satu di antaranya adalah Yamin, dari tokoh Islam itu ada Ki Bagus Hadi Kusumo, dan
dan lain sebagainya. Hari kedua, SPOMO. Terjadi dua arus besar. Itu adalah kalau Indonesia merdeka, kalangan Islam tetap menginginkan bahwa dasar negara, jadi bukan negara Islam. Ini kadang-kadang nih banyak yang tidak paham, tapi sok paham, bahkan salah paham akhirnya. Bahkan gagal paham menjadi seperti itu. Tokoh-tokoh Islam bukan mau mendirikan negara Islam, tapi ingin tetap negaranya ada negara Indonesia, negara nasional kebangsaan Indonesia yang berdasarkan dasar negaranya tentu Islam. Kenapa kaum atau kalangan Islam mau mendirikan Islam? Karena mereka menganggap tentu dengan argumentasinya. Bisa kita lihat di risalah-risalah Rafat pada waktu itu. Argumentasinya luar biasa. Argumentatif dengan dalil dan pandangan-pandangan. Begitu juga dengan kaum kebangsaan yang akan berdasarkan kebangsaan juga. Juga dengan argumentasi. Perdebatan argumentasi itu kaya betul. Begitu kosakatanya, diksi, narasi yang digunakan luar biasa. Yang paling penting ini yang jarang. Tidak pernah mereka menyerang personalitas. Tapi mereka beradu pikiran, bertukar pikiran, silang pendapat yang luar biasa. Hebatnya tokoh-tokoh dahulu. Berbeda dengan sekarang ini. Berbeda berdebat langsung menyerang kepada persoalan-persoalan pribadi. Saya kira kita mundur dalam hal itu dibandingkan dengan bapak-bapak kita pada waktu itu. Setelah perdebatan yang cukup panjang, maka 1 Juni itu selesai masa sidang pertama, ya, diikuti pada persiapan pada masa sidang kedua, reses itu kan. Reses itu tanggal 2 Juni sampai tanggal 9 Juni. Berikutnya masa sidang 2 itu ada mulai masuk lagi 10 sampai 17 Juli. Jadi reses itu 2 Juni sampai 9 Juli. Belum ada kira-kira pendapat siapa yang dijadikan rujukan untuk dijadikan dasar negara. Komposisinya tidak mencerminkan berdasarkan jumlah mayoritas umat Islam yang pada waktu itu. Umat Islamnya hanya diwakili namanya 2 orang. Nah, melihat hal yang seperti itu, Bung Karno mengusulkan membentuk yang namanya tim perumus. Panitia 8 yang kemudian disempurnakan menjadi panitia 9 itu. Dari kalangan nasionalis itu adalah Bung Karno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga adalah Muhammad Yamin, yang keempat Ahmad Subarjo. Dari kalangan Islam itu ada Abdul Qahar Muzakir, Agus Salim, Wahid Asim, Abi Kusno, Cokro Suyono. Dan di karangan non-muslim A.A. Maramis. Pancasila menurut versinya Bung Karno apa sih? Terus Pancasila menurut versinya Supomo apa? Pancasila menurut versinya Muhammad Yamin apa? Nah, menurut Muhammad Yamin pada hari pertama bersama tokoh-tokoh yang lain, Muhammad Yamin itu sudah menyebutkan 5 sila itu. Sila pertama Muhammad Yamin itu menyebutkan pri kebangsaan. Sila kedua pri kemanusiaan. Yang ketiga adalah pri ketuhanan. Yang keempat adalah pri kerakyatan. Yang kelima kesejahteraan rakyat. Kita lihat tanggal 31 pidatonya Supomo. Supomo sila pertamanya kebangsaan Indonesia. Yang kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga persatuan dan kesatuan. Yang keempat kesejahteraan sosial. Yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita lihat pidatonya Bung Karno. Pidatonya Bung Karno adalah 1. Kebangsaan Indonesia. Yang kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga adalah mufakat dan demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial. Dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ternyata pandangan-pandangan ini dirumuskan sedemikian rupa, dicari titik kepertemuannya, dicari titik kesepakatannya. Apa Pak Nasir sering memberikan kalimat syawa itu, ada titik temu. Biasa itu kalau kita seminar, kongres dan lain sebagainya, ada pokok-pokok pikiran, nanti tim perumus yang merumuskan. Nah, ini tim perumusnya itu disebutlah panitia 9. Nah, tim perumus merumuskan, ya itu yang disebut dengan Jakarta Charter. Apa? Sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-meluknya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah piagam Jakarta itu. Itulah Pancasila. Dan ini berlaku
terus disepakati, tidak ada yang menolak, bulat. Dan ini Bung Karno juga, Bung Karno bahkan ketua panitia 9 itu. Jadi ini bukan kena keinginannya umat Islam, bukan. Ini adalah titik temu. Saya sekali lagi, ini bukan keinginannya umat Islam atau kalangan Islam, ini adalah jalan kompromi. Ini titik kompromi. Umat Islam maunya dasarnya Islam, tentunya. Nah, ini adalah titik kompromi. Titik kompromi ini, jadi ini jangan salah, ini Piagam Jakarta Islam. Tidak, bukan dari kalangan Islam, ini kompromi. Keinginan kalangan Islam tetap dasar negara Islam. Saya sekali lagi mengatakan, ini titik kompromi. Ketua titik kompromi itu adalah Bung Karno. Nih, jangan sampai salah ini. Please comment, like, and subscribe ya. Bye-bye. Kalau ada orang-orang yang mengklaim dirinya adalah anak ideologis atau anak ideologis Bung Karno, dia harus paham seperti ini. Bahkan Bung Karno di dalam pidato kenegaraannya saya lagi di Istana Negara pada tahun 50-an, 51 atau 52, yang menyatakan bahwa Pancasila ini tidak boleh hanya dimaknai satu-satu. Dia adalah bagian yang tidak terpisahkan, seperti itu. Bahwa dia tidak bisa dipenggal-penggal, tidak bisa diperas-peras. Walaupun memang ada pidato Bung Karno sebelumnya juga menyatakan kayak kalau tuan dan puan merasa masih keberatan dengan Pancasila 5 sila, maka bisa kita peras menjadi Trisila. Masa dari Trisila juga masa bisa kita peras menjadi Ekasila. Jadi kita kan bisa lihat dari pikiran Bung Karno, pikiran Yamin, pikiran Smo dan yang lain-lain dengan Piagam Jakarta kan berbeda. Nah, pada sidang pada tanggal 17 sore, ya sama-sama kita ketahui, Hatta didatangi oleh golongan non-Muslim menyatakan pesan Laksmana Maida, ofisir Jepang, bahwa kalau ada 7 anak kalimat ini, 7 anak kalimat di Pancasila itu masih tercantum, maka orang Indonesia Timur akan memisahkan diri. Kegelisahannya Pak Hatta sebagai tokoh pergerakan, tokoh yang berjuang sedemikian rupa. Masa Indonesia yang baru merdeka sudah mau terpecah belah lagi seperti itu. Nah, maka pesan yang disampaikan tersebut, walaupun masih bisa banyak diperdebatkan sih fakta sejarah ini, tapi sudahlah, itu kan sudah menjadi fakta sejarah. Tapi bagi kalangan akademisi, kalangan peneliti, bisa ini menguji soheh betul itu. Pada keesokan harinya, ya kan, pada tanggal 18 Agustus, PPOIVK nggak ada, maka ada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Panitia Persiapan Kemerdekaan itu pada tanggal 18 itu Bung Hatta, ya kan, berkonsultasi bagaimana dengan kalangan Islam. Kalau andai ini dicoret 7 anak kalimat ini, kenapa harus dicoret? Karena orang Indonesia Timur tidak sepakat dan tidak setuju seperti itu. Nah, Pak Hatta memang dalam buku ketemu dengan Tengku Muhammad Hasan, ketemu dengan Pak Kasman Singadimojo. Nah, ada yang menyebutkan ketemu dengan Ki Bagus Hadikusumo, tapi sebagian lagi menyatakan tidak ketemu dengan Ki Bagus Hadikusumo, karena Ki Bagus Hadikusumo masih di Jogja. Jadi 4 orang tokoh Islam yang di panitia 9 itu atau tim perumus itu, yaitu Wahid Asif, Agus Salim, Abi Kusno, Abdul Kahar Muzakkar, tidak ada di tempat. Ki Bagus Hadikusumo dia tidak masuk di tim 9. Bung Hatta tidak ketemu dengan 4 orang ini. Yang ketemu makan dengan ini Tengku Muhammad Hasan, Kasman Singadimojo, dan Ki Bagus Hadikusumo. Nah, pada waktu itu sempat terjadi perdebatan. Tentu kalangan Islam kok kesepakatan luhur, kesepakatan yang sudah ditempuh, tidak ada cacatnya, tidak ada yang keberatan pada tanggal 22, kok mau digugat lagi? Nah, begitulah kisahnya. Tapi kena akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan dan lain sebagainya, umat Islam ikhlas mencoret 7 kata anak kalimat itu. Anak kalimat itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu bagi penduduk diganti Yang Maha Esa. Jadi ketuhanan Yang Maha Esa. Sebenarnya ada hikmahnya juga. Kalau kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk kan nilai syariah. Nah, tapi kalau Yang Maha Esa itu adalah kalimat tauhid. Itu Allah gerakan yang seperti itu ya. Nilai jalan syariah digali dengan jalan tauhid. Akhirnya itu yang diterima pada tanggal 18 Agustus itu di dalam pembukaan undang-undang dasar kita, ya kan, di alinea terakhir itu alinea keempat. Nah, bedanya adalah kalau di Piagam Jakarta ada kata-kata 7 anak kalimat, yaitu ketuhanan, ya kan,
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini Piagam Jakarta ini desain ditandatangani oleh 9 orang. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin, Aam Ramis, Abi Kusno, Cokro Sujono, Abdul Kahar Muzakkar, Agus Salim, Wahid Asim, dan Ahmad Subarjo. Maka Bung Karno sering menyatakan inilah titik temu yang terbesar yang tetap juga harus kita pertahankan. Karena pada waktu itu ada juga sudah mulai menggugat, ya kan, kenapa ada sila pertama ketuhanan yang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu. Nah, Bung Karno menyatakan ini kompromi terbesar. Umat Islam sudah mengikhlaskan tidak lagi memakai, tidak lagi menginginkan dasar negara Islam, tapi adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Islam. Akhirnya dengan penjelasan Bung Karno dan lain sebagainya diterima, ya kan, diterima bulat. Tidak ada satupun akhirnya yang menolak, ya, pada masa sidang kedua itu. Dan Piagam Jakarta ini berlaku sampai pada waktu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu adalah kita memproklamasikan kemerdekaan. Seharusnya pembukaan itu yang dibacakan. Nah, tapi saya tidak tahu ada masalah teknis pada waktu itu sehingga tidak jadi dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar itu, teks proklamasi, maka dibuatlah yang teks proklamasi yang sangat singkat tersebut yang dibacakan. Saya ingin mengakhiri aja pada sesi kali ini tentang sejarah Pancasila ini. Maka sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa Pancasila bukan karya orang per orang, bukan karya golongan. Pancasila adalah titik kompromi. Nah, Pancasila itu baru ada tanggal 18 Agustus. Kalau tanggal 22 Juni sampai 17 Agustus Pancasila disebut Piagam Jakarta itu hanya bedanya di sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Nah, Pancasila yang ada sekarang yang disahkan secara konstitusional, ya kan, yuridis konstitusional pada tanggal 18 Agustus itu adalah Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita mau menyatakan hari lahirnya Pancasila menurut pandangan saya, tentu yang paling tepat adalah tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kalau 1 Juni adalah hari pidatonya Bung Karno. Pancasila menurut Bung Karno, saya ulangi lagi, sila pertama adalah kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, sila ketiga mufakat dan demokrasi, sila keempat kesejahteraan sosial, sila kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Kan beda betul apa yang dikemukakan oleh Bung Karno. Oleh karena itu, sekali lagi saudara-saudara pemirsa, pendengar, penonton channel ini, saya kira Pancasila sudah bagian dari perjalanan bangsa kita. Mari kita letakkanlah Pancasila ini pada gentleman agreement. Mari kita letakkanlah Pancasila ini sebagai kalimatus sawa menurut bahasanya Buya Nasir. Mari kita letakkanlah Pancasila ini sebagai darul akhdi wa syahadah menurut Muhammadiyah. Mari saya mengajak juga pada ikhwan, akhwat, saudara-saudaraku muslim, orang muslimat yang ada di seluruh dunia. Mari kita jangan lagi mempertentangkan Islam dan Pancasila. Orang yang mempertentangkan Islam dan Pancasila sesungguhnya itu komunis itu. Memang dari awal, dari dulu komunis itu selalu mempertentangkan betul. Seolah-olah Islam dan Pancasila itu bertentangan yang luar biasa. Tidak. Wahid Asim, kiai-kiai, tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Islam, Buya Hamka dan lain sebagainya menyebutkan akar tunjang Pancasila itu adalah nilai-nilai agama atau prima causanya. Prima causa Pancasila itu adalah sila pertama. Bahkan kita menyebut negara kita negara hukum. Profesor Omar Seno Haji menyatakan negara hukum Indonesia ini negara hukum yang berketuhanan yang Maha Esa tadi. Nah, Profesor Tahir Azhari juga menyatakan bahwa negara hukum kita, negara hukum Indonesia ini tidak lepas pada nilai-nilai Pancasila dan kuasa primanya adalah nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri. Banyak buku-buku ini. Saya menganjurkan pada generasi muda kita, generasi milenial, baca buku-buku sejarah kita. Baca risalah-risalah rapat BPFKI, baca karya-karya, banyak sekali karya-karya tokoh-tokoh kita bisa apalagi dengan teknologi yang canggih sekarang ini. Terima kasih. Bila taufiq hidayah.